Kita pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kitab Roma ini biasa oleh banyak Alkitab menjelaskan tentang Injil yang sangat jelas. Kalau kita membaca Alkitab dari kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, di sana kita melihat ataupun mendapatkan catatan tentang Injil, yaitu tentang Yesus Kristus, tentang kelahiran, pelayanan, dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi penggenapan rencana Allah untuk penebusan dosa manusia melalui kematian Kristus di salib itu dinyatakan secara jelas dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas. Setelah itu, kitab Yohanes dan kitab-kitab lainnya menjelaskan tentang isi Injil itu. Karena itulah, ketika kita membaca Alkitab dan kita ingin memahami ayat-ayat Alkitab, maka kita harus kembali kepada ayat-ayat Alkitab lain. Jadi dalam Alkitab, Allah menjelaskan data laporan tentang karya Kristus di kayu salib, dan juga Alkitab menjelaskan tentang arti pengorbanan Kristus di kayu salib tersebut, yang dijelaskan secara dalam melalui kitab-kitab lainnya. Dan salah satu yang menjelaskan itu secara jelas adalah kitab Roma. Mengapa Yesus hadir di dunia ini? Atau kemudian mengapa Allah merencanakan penebusan dosa melalui kematian Kristus di kayu salib? Alkitab mengatakan dengan tegas, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang dicipta oleh Allah sepatutnya tinggal di dalam Allah, hidup memuliakan Allah. Tetapi yang terjadi adalah manusia tidak memuliakan Allah. Manusia menjadi budak dosa. Oleh sebabnya dikatakan manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bergantung kepada Allah, tetapi bergantung kepada dirinya, dan juga lebih tepatnya menjadi budak iblis. Dan sebenarnya dia menjalankan kehendak Tuhan yang barunya itu, yaitu kegelapan, yaitu iblis. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden menolak untuk mentaati Allah. Itulah di dalam Adam semua manusia sudah berdosa. Karena itu dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemudian selanjutnya dikatakan bahwa ketika manusia di Eden itu dikeluarkan, dan kemudian Allah mencari manusia, dan Allah memberikan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa, Allah juga menjanjikan penebusan untuk Adam dan Hawa. Kalau di dalam Adam semua manusia berdosa, maka di dalam Kristus yang menebus kita, kita semua dibenarkan. Jadi itu adalah semua karena kasih karunia. Manusia tidak bisa melepaskan belenggu dosa karena ketaatannya kepada iblis, kecuali Allah sendiri yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dan manusia yang dibenarkan itu bukan karena kekuatan dirinya, tetapi karena anugerah Allah. Karena itu sudah sepatutnya lah manusia itu hidup memuliakan Allah. Demikian juga manusia yang hidup memuliakan Allah, atau manusia yang menerima pengorbanan Kristus di kayu salib. Harusnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur, bukan memegahkan diri. Karena tidak ada alasan bagi manusia itu untuk membenarkan diri. Dan segala sesuatu yang diberikan adalah oleh kasih karunia. Dikatakan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Manusia dibenarkan oleh penebusan Kristus. Dan karena itulah manusia harus hidup memuliakan Kristus, memuliakan Allah. Dan sekali lagi juga bukan karena perbuatan manusia dibenarkan. Tapi manusia dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah. Dengan demikian, sepatutnya lah kita memuliakan Allah. Hari ini kita merenungkan sekali lagi sebagaimana dikatakan kita berubah. Keselamatan karena pengorbanan Kristus adalah anugerah Allah,
Dan pembenaran itu adalah milik Allah. Dan kalau kita dibenarkan oleh Allah, maka kita perlu bersyukur kepada Allah. Sebagai orang yang dibenarkan, maka kita harus memuliakan Allah. Dan sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah dengan cuma-cuma, maka senantiasa kita hidup bersyukur dengan rendah hati, terus belajar menjadi seperti Kristus, bersama-sama dengan orang percaya lainnya, bersama-sama dengan seluruh manusia di muka bumi, untuk memuliakan Tuhan, untuk berbagi, saling menyaksikan tentang Kristus yang hidup, tentang pengorbanan Kristus itu, untuk bersama-sama hidup memuliakan Tuhan, mengembalikan seluruh ciptaan untuk kemuliaan Allah semata-mata saja.